Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Piatno. Saya kali ini bersama dengan Mas Bedit, owner dan founder dari Pusaka Line Group. Ngobrolin apa lagi Mas Agus hari ini kita? Kebetulan kita di perumahan Geraha Pusaka ini, Mas. Oke. Proyek perumahan Mas Bedit yang kita semua kedua bareng-bareng di Magetan. Mas, ini kan kita lagi di sini nih, Mas, di Geraha Pusaka nih. Memang Geraha Pusaka Bapak Ibu dikenal sangat unik. Kok bisa gitu? Karena memang ada perbedaan di Geraha Pusaka ini, terutama dengan bangunan. Pertama itu kan memang desainnya unik nih, modern berbadan klasik nih, ada bentuk jogul dan modern minimalis ya. Kemudian dari sisi bangunan tentu kualitasnya kokoh. Nah kebetulan Mas Beri kan ada, Mas jenengan dulu kan mantan kontraktor ya itu. Ah iya. Mantan ya. Masih. Masih ya. Ya. Sekarang jadi developer desain ya. Mas boleh diceritakan Mas? Nanti biar saya juga belajar nih Mas. Ketika bangun rumah yang kokoh itu seperti apa itu. Ini kan di belakang contohnya ini kan Geraha Pusaka 1 ini rumahnya bagus banget. Harga 200 juta, 200 sampai 300 juta dengan kualitas bangunan seperti ini. Seperti itu. Semoga Mas bisa ceritakan gimana sih bangunnya biar kokoh dan ya benar-benar kokoh itu loh, tidak hanya kokoh-kokohan aja. Ya, Mas Agus saya beruntung. Jadi tahun 2009 saya bersama seorang teman kerja di kontraktor dan kemudian mendirikan kontraktor. Jadi kalau ini 2020 gitu ya. 2020 sudah 10 tahun ini. 10 tahun kita bergelut di dunia konstruksi. Jadi ya ada ilmu masuk mengenai konstruksi dan sekarang sangat berguna kami terapkan untuk bangun di perumahan-perumahan. Walaupun sekarang kontraktor-kontraktor sudah tidak lagi, terutama kontraktor-kontraktor pemerintah gitu ya. Dulu sempat ada pemerintah, BUMN dan juga rumah-rumah pribadi sudah saya kurangi, sekarang kerjakan yang rumah yang dijual sendiri gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya pertanyaan Mas Agus tadi ada 3 prinsip bagi seorang kontraktor. 3 prinsip bagi seorang kontraktor untuk membuat rumah yang kokoh, yang baik. Termasuk developer ya Mas? Termasuk developer, ya. Jadi prinsip kontraktor itu ada 3 tepat. Yang pertama itu tepat biaya. Tepat biaya. Oke, kontraktor itu prinsipnya harus tepat biaya. Kemudian yang kedua tepat waktu. Waktu. Nah, yang ketiga tepat mutu. Tepat itu. Jadi bahasanya tepat, tidak boleh berlebihan juga, karena kalau berlebihan nanti biayanya ya melonjak. Ya kan? Kemudian waktu, karena kontraktor juga harus kerja deadline, harus segera jadi dan sebagainya. Maka kontraktor harus meramu 3 hal itu. Kalau 3 hal itu bisa meramu, bisa baik, bisa ini ya itu sukses jadi kontraktor. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya bagaimana membangun rumah yang kokoh? Nah, tentu saja kalau rumah itu ya berawal dari fondasi. Fondasi itu menjadi hal yang vital. Nah, kalau kita berbicara fondasi ya, berarti kita lihat dulu struktur tanahnya. Struktur tanahnya. Struktur tanahnya, apakah saya tidak ahli untuk cek tanah dan sebagainya, gitu kan ya. Tetapi kita ada beberapa ahli tukang, tenaga teknis dan sebagainya yang ngasih tahu saya, yang memberitahu saya bahwa ya intinya fondasi itu harus sampai ke tanah keras. Kalau misalkan kita bangun rumah berarti digali pada sampai tanah keras. Kemudian juga yang lebih baik itu dia kalau 2 lantai ya tentu ada foot plank. Ya, ada cakar ayamnya. Ada cakar ayamnya. Kemudian juga ada straw. Straw untuk kayak paku bumi nangkap ke tanah. Termasuk di sini juga gitu ya Mas, di Geraha Pusaka ya? Iya, ini satu lantai gitu ya, bangunan 1 lantai. Tapi ada foot plank-nya, ada strawnya juga. Gitu. Jadi kita ngalah lah di pondasi. Pondasi itu harus benar-benar baik, sama struktur. Itu ngalah kita. Harus benar-benar kita perhatikan betul pondasi sama struktur. Karena kalau pondasinya bagus, ya rumah akan kokoh. Terus ini
Kalau kita menghadapi tanah sawah atau uruk-urukan, Nah itu yang kadang kan developer buka lahan baru kan di sawah tuh mas. Nah, ini jadi trik nah gitu, jadi cara-caranya kan bisa dijalankan gitu. sebenarnya sawah itu nggak boleh didevelop ya, karena untuk ketahanan pangan gitu. tetapi anu apa? Tapi ada yang boleh kalau zonanya memang Iya, kuning, kuning kan, zona gitu. kuning ya. Artinya kita cek di pemerintah memang zona daerah kawasannya buat perumahan. Ya kalau sawah ya berarti tanah lembeknya itu, Mas Agus, itu harus dibuang dulu. Tanah lembeknya. Tanah lumpurnya. Oh gitu. Tanah lumpur sawah kan ada lumpurnya itu, Ya. lembeknya, lembek. Mungkin sekitar 20 cm, 30 cm. Itu dikeruk, dibuang keluar. Ya, angkut dumper dibuang keluar, diganti tanah yang keras. Diganti tanah yang keras, kemudian dipadatkan berlapis. Misalkan kita membutuhkan pemadatan 50 cm, maka 20 cm dipadatkan dulu. Kemudian setelah 20 cm padat, baru diuruk lagi di atasnya. Tidak boleh langsung blek Langsung diuruk, padat padatkan ya. gitu lah. Yang bawah nggak padat nanti. Yang bawah bisa geronggong kalau bahasa Jawanya orang padat. Dan lebih hebat lagi kalau kita nguruk itu di musim hujan. Jadi Kok langsung, bisa ya? langsung ada air yang meresap, jadi langsung padat itu. Atau kalau enggak disirami. Sirami nanti boros kalau pas hujan kan. Makanya, efeknya kan itu ya. makanya paling enak itu kita bikin project itu kita mulai di bulan 9, 10 cut and fill, hujan gitu kan. Kemudian ngurus-ngurus perizinan selama 6 bulan. Di bulan ketiga dan 4 kita baru bangun rumahnya. Oh, jadi gitu teman-teman atau bapak semuanya ada ini triknya. Jadi ketika buka lahan cut and fill-nya di bulan 8, bulan 10 ya mas. Nah, enaknya gitu. Enaknya. Jadi pas hujan bersama huruf udah padat. Padat. Nanti musim kemarau di bulan 3, 4 tahun berikutnya kita baru bangun rumahnya pas perizinannya sudah terbit. Itu pertama fondasi, yang kedua struktur. Struktur ini berarti berhubungan dengan kalau menungso berarti balungane. Rumah itu kekuatannya ada di struktur, bukan pada batanya, Ada dindingnya. bukan pada dindingnya. Kadang-kadang orang itu salahnya di situ. Kadang kalau dindingnya tebel wes kayak kokoh gitu Kayak ya. kokoh gitu kan. Padahal kekuatannya di struktur. Nah, maka struktur itu berarti harus pakai besi yang sesuai perhitungan bebannya. Kalau rumah satu lantai ya minimal 10 lah, gitu ya 10. Atau kalau 2 lantai ya minimal 12, selang-seling sama 10. Kemudian juga besarnya slope, besarnya kolom, ini ya sesuai perhitungan teknis. Dan yang penting lagi besi itu nyambung semua, tidak boleh ini tidak nyambung. Nah, kadang-kadang dalam pertemuan antara kolom dengan slope gitu kan, atau dengan ring, ini besi tidak ngikat, Ini pemumpang aja. cuma tumpang aja gitu. Walaupun sebenarnya mandori wis ngiling nih karu-karuan gitu ya, tapi kadang-kadang kalau tukang itu nggak diawasi ya kadang-kadang cari gampangnya aja, nggak diikat. Nah itu yang bikin rumah kita cepat retak. Jadi struktur itu harus ganting semua, besi itu harus ganting semua. Terus kalau besinya ada stekan itu misalnya besinya nyambung gitu ya, berarti itu harus bahasanya apa ya, godi gitu ya, minimal sekitar 40 cm. Nyambungi gini ya. Nyambungnya ini sekitar 40 Enggak cuma 10 cm gini Nah, ya. cuma plug ini ya 40 cm harus kuat gitu. Terus jarak begelnya itu 15 biasanya. Jangan sampai 20, 25, 30. Kan repot ya. Jadi bukan kadang-kadang cari untung yang banyak tapi berikutnya malah buntung karena retak dan sebagainya, malah biaya perawatannya kan Ya, ya. malah banyak, malah Nah, tadi repot. tepat tadi ya, Mas. Mm-mm. Tepat tadi, hitungannya tepat. Terus apalagi Mas Agus? Ini fondasi, struktur, apa lagi Mas? Fondasi struktur, nah kadang retak. Sebenarnya fondasinya sudah bagus, strukturnya sudah bagus, tapi ketika kita mlester dan kita mlester itu salah prosedur, akhirnya rumah itu tetap retak. Oh, ini kadang banyak terjadi ya, mungkin di luar sana kadang ketika finishing konsumen misal mau masuk rumah, nggak Ya. retak-retak Mas, padahal belum ditempati ya gitu. Padahal udah retak-retak. Nah, kalau kita tilik lebih jauh, sebenarnya dia retak itu tidak retak struktur, tidak retak pada kolom dan ring-ringnya, tidak retak pada fondasinya, dia hanya retak pada plesteran. Plesterannya aja yang retak rambut kalau bahasanya tukang.
Tetapi mengapa menjadi retak rambut? Karena salah prosedur plester. Yang pertama, dia lalai tembok batu batanya itu tidak dibasahi dulu. Biasanya tukang cepet-cepet langsung di plester nggak dibasahi. Itu yang pertama. Berarti pertama harus dibasahi, basah sampai benar-benar basah. Kemudian kan habis itu diplaster. Setelah diplaster kan diaci, diaci untuk ngalus gigi, Mas Agus. Nah, terkadang antara plester dengan aci ini tidak dijeda. Nggak nunggu garing ya? Nggak nunggu kering, orang nunggu kering. Tukang itu enaknya aja sudah selesai plester langsung diaci. Nah, itu pasti retak rambut pasti. Karena apa? Karena waktu di plester itu kan masih basah. Nah, itu air di dalam plesteran itu butuh keluar, butuh menguap ya air itu ya. Butuh keluar, butuh menguap. Maka menguapnya dengan cara retak itu, Mas. Dengan cara retak. Jadi maka retak dulu, menguap dulu. Nah, maka plester itu biarkan kering dulu, biarkan retak dulu, biar menguap dulu, airnya kering, benar-benar kering. Baru disiram lagi sebelumnya diaci. Nah, sebenarnya kesalahan sepele, dia tidak sabar menunggu plesteran kering, langsung diaci. Akhirnya retak langsung. Atau tidak sesuai urutan pekerjaan. Maksudnya dia, Mas? Nah, seringnya gini. Misalkan bikin rumah itu kan harus sesuai urutan langkah. Dari bawah misalnya. Dari bawah naik ke atas, juga dari fondasi dan kolom, kemudian struktur atapnya dan sebagainya. Nah, kadang yang bikin retak itu harusnya kalau pasangan bata itu selesai, instalasi listrik itu harus dipasang duluan sebelum diplaster. Kadang kan pada masa itu di akhir ya udah diplaster dari mana? Nah, udah diplaster didedeli meneh. 2 kali kerja tuh berarti. Pertama 2 kali kerja berarti tidak tepat biaya. Yang kedua, api-api eneh plaster sebagus-bagusnya campuran semen Gitu. Nah, karena dia sudah diplaster sudah kering, kemudian didedeli meneh mau dimasukkan paralon listrik, akhirnya ditutup di aci meneh. Ini kan antara aci yang lama sudah kering, ditambah tutupan baru, acian baru. Ya, ini nggak bisa nyatu, nggak bisa kohesi. Akhirnya juga pasti retak dari di daerah itu. Tidak sesuai urutan tersebut. Terus ini Mas, ada pertanyaan. Kadang terkait ada struktur, pas ngecor tadi loh, ngecor ring, ngecor struk, kadang kan nggak bareng tuh. Nah, Iya. pas ngecor ring loh, itu gimana itu Mas? Kadang kan Iya. tukang kadang nggak dijelaskan sekalian gitu loh. Itu kan resiko tuh itu. Nah, yang sering terjadi itu ngecor jam 3 sore. Ngecor jam 3 sore, kemudian baru pulang kan jam 4 nih, baru sejam, baru dapat sebagian slope gitu kan, sebagian slope. Kemudian istirahat mau pulang. Tidak dituntaskan dulu. Diterusnya sesuk. Nah, ini nggak nyambung karena yang satu sudah kering, gitu kan, cornya sudah kering, baru diterusnya sesuk. Akhirnya orang dadi satu orang kohesi. Maka sebaiknya kalau jam 3 itu ya jangan ngecor. Besok pagi aja. Besok langsung aja ya. Besok pagi langsung biar satu kesatuan, satu bagian itu selesai lah bareng. Itu juga penting kalau kita ngedak rumah 2 lantai. Rumah ngedak 2 lantai itu harus sekali jadi, harus sekali hari itu juga harus selesai. Nggak boleh besoknya, itu nggak boleh. Terus berbicara dak juga kan, tak lihat di sini juga Mas Beri itu pakai bondak ya daknya ya. Ya, yang talang air. Talangnya kan, talang air. daknya termasuk ini kan pakai bondak, nggak pakai blabag gitu loh. Jadi, Ya, kenapa pilih bondak ini Mas? Ya, jadi kita pengalaman ya dari perumahan-perumahan kita sebelumnya. Kalau kita bikin talang dalam, kalau rumah ini kan talangnya talang dalam. Nah, talang dalam, kemudian talang dalamnya itu kok pakai cordak. Cordak. Nah, sebagus-bagusnya ngecordak gitu. Wis wapi tenan, wis campurannya diperhatikan benar, tebelnya juga diperhatikan benar. Terakhir juga di aquaproof gitu kan, di waterproofing. Tetapi kadang-kadang tetap lembes, tetap bocor. Karena masalah dengan air ya. Air ini kan lubang sedikit pun ini bisa bocor. Nah, maka kita mengganti yang awalnya casting itu dengan triplek atau kayu papan, maka kita ganti yang namanya bondek. Bondek ini dari aluminium tebal sekali,
bondek ini tidak dilepas, yang masih jadi begesting Tetap di situ. talang ini gitu. Jadi talang, dak beton, cor, bawahnya di begesting bondek, kemudian baru dicor, tebelnya sesuai dengan ketentuan. Maka kalaupun terjadi rembesan di daknya, maka dia akan ke bondek ini, ditahan oleh bondek ini. Nggak sampai Jadi, netes nggak gitu ya. sampai, bahkan rembes pun enggak, karena bondek ini kan aluminium, dia kuat. Asal tidak salah pemasangan, ini nggak akan rembes, nggak akan bocor. Menarik sekali Mas. Jadi itu tadi cara-cara Mas Didit biar rumah itu kokoh. Tuh kelewatan juga. Kan ini juga banyak sekali bangun nih Mas. Kita lihat juga ketika jenengan ngecor itu kan ada apa tuh plat sendiri biar efektif tuh loh Mas. Upcasting. Broadcasting pakai ada yang pakai jaringan, ada dari besi itu kan tidak langsung, kalau belapok kadang kan sekali pakai itu. Ini kan termasuk plat biaya tempat itu tadi kan bagian dari itu kan. Ya kita berpikir terus, kalau dulu kebanyakan orang, bahkan saya juga, casting, bikin slope, bikin cor, itu bikin kolom, itu kan kita cari yang murah. Dulu dari papan randu, pohon randu, atau papan sengor, itu kan murah. Tetapi murah belinya iya, tetapi ternyata sekali dua kali rusak, malah kena tinggu meneh. Nah, artinya beli lagi, secara kos ya gede juga ternyata gitu. Maka ya wis kita bikin begesting dari plat besi, kita dilaske plat besi. Jadi sekali bikin memang agak mahal, tetapi itu bisa berkali-kali kita gunakan. Ya, efektif ya. Efektif. Jadi hitungannya jadi tetap lebih murah. Terus hasilnya juga presisi. Karena dari plat. Orang meletot gitu. Presisi, tepat mutu, tepat besarnya, tepat biaya akhirnya, karena tidak jadi lebih besar. Terus selain plat juga baja ringan. Jaringan buat yang di slope itu ya. Baja ringan itu kan, baja ringan itu tebelnya lebarnya sekitar 10 cm. 8 cm 10 cm. Maka itu kita tumpuk 2 atau 3 di skrup, udah jadi casting. Itu juga lebih hitungannya lebih murah lah. Bisa digunakan kan berulang-ulang gitu ya. Terus mengenai desain tadi, ya ini sebenarnya kita itu harus berorientasi pasar. Kalau bikin rumah untuk dijual, itu tidak bisa kesenangan kita sendiri. Saya pengen yang jendelanya model segi 7, bukan segi 5, 4 lagi segi 7. Karena apa? Karena saya seneng. Atau saya pengen pintunya yang model begini, yang begitu. Kenapa? Karena saya senang. Kalau buat sendiri tidak apa-apa, tapi kalau buat dijual ya kita harus berorientasi pasar. Berorientasi pasar ini sebenarnya gampang-gampang saja. Kalau trik kami sering ikut pameran-pameran perumahan. Pameran-pameran perumahan. Kemudian juga kita di media sosial kita lihat rumah-rumah dari developer besar, modelnya kayak apa sih yang laku? Modelnya kayak apa sih yang laku? Survei. Kita ikut di perumahan, kita kumpulkan brosurnya banyak, kemudian brosurnya kita lihat yang model perumahan apa sih, kayak apa sih yang laku. Nah, kalau yang laku misalnya model A gitu, ya sudah minta ke arsiteknya, Bikinkan seperti ini. Pak arsitek, Bu arsitek bikinkan seperti ini. Perubahan sithik-sithik, ya. Perubahan sithik-sithik, ya aja sama plek. Sama plek kan berarti bagian. Ya dirubah lah dikit-dikit. Mungkin yang aslinya jendelanya di kanan, ini diganti di kiri. Nah, hanya terinspirasi modelnya, tetapi tetap digambar ulang, bukan download di internet terus dijadikan brosur, bukan. Hanya inspirasi ini yang laku, minta ke arsitek digambar ulang, dirender ulang, diganti-ganti dikit. Itu aja sih sebenarnya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah repot-repot dengan idealismenya sendiri. Harus idealisme pasar. Oke Mas Didit, terima kasih matur suwun. Saya jadi belajar nih Mas. Semoga nanti saya bisa mengikuti jejak panjenengan nih jadi developer. Aduh, amin. Amin. Mohon doanya gitu, jadi bisa belajar karena kan memang ya, developer itu kan yang dijual rumah gitu. Rumah kan berarti kan orientasinya kokoh, bakal ditempati selamanya kan gitu. Buat keluarga, buat suami, istri, buat anak-anak gitu. Jadi Ngesake Mas, karena gini loh, pikiran saya tuh gini.
mohon maaf nih, orang beli rumah walaupun dia mampu kuat gitu kan, tapi dia kan pengangsur lama nih. Ya, sampai 5 10-15 10 tahun. gitu kan. Dan rumah itu keputusan besar. Untuk membeli rumah itu salah satu keputusan besar dalam hidup. Dia harus tanya ibunya, tanya suaminya, tanya bapaknya gitu kan. Nah, kemudian kalau dia kemudian beli ratusan juta, kemudian 2-3 tahun terus bocor, 2 tahun pecah, apalagi terus retak struktur yang begitu fatal, itu kan rasanya nggak enak gitu ya, rasanya yang waduh, ya, rasanya apa ya melu pengen ngerasa dosa lah gitu ya. Ya situ aja prinsipnya itu aja sih, prinsipnya itu aja. Sebelum tak akhiri gini mas, saya kemarin gini di Mospati itu kan ada garansi bangunan 1 tahun tadi, mengulangi yang bocor tadi mas. Oke, Nah, kan garansi 1 tahun. biasanya developer itu kan ngasih garansi cuma 3 bulan gitu. Kok jangan berani itu loh, 1 tahun kok wani-waninya gitu loh. Ya karena kita itu sudah 10 tahun ya membangun rumah itu, insya Allah sudah tahu lah bagaimana caranya supaya rumah ini kokoh, supaya rumah ini kita perhitungkan juga tidak gampang retak, tidak bocor dan sebagainya dengan cara-cara yang kita perhatikan tadi. Maka sebagai diferensiasi dengan pengembang lain, ya kita kasih garansi 1 tahun, yang pengembang lain cuma 3 bulan. Gitu. Ini garansi perawatan loh ya, bukan berarti 1 tahun ya belum apa-apa, ya betul belum apa-apa. Tetapi perawatan, misalkan ada bocor, ada retak, ini tetap kita rawat. Masih mending 1 tahunan gitu kan, yang lain 3 bulan mas. Yang lain kan 3 bulan. 3 bulan ini 1 tahun. Gitu. Oke, terima kasih Mas Bedit. Semoga ini manfaat ilmunya bagi kita semuanya, termasuk bagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ataupun teman-teman pengembang lainnya. Ada ilmu nih dari Mas Bedit, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Bedit sharingnya, ilmunya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam dari kami Pusaka Land TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.